Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk lagi di salah satu pembahasan bahasa pemrograman Python yaitu function. Nah, jadi untuk membuat function itu caranya seperti ini. Nah, yang pertama itu kita ketik def, lalu kita masukkan lalu kita tulis nama fungsinya, misalnya nama. Kemudian buka tutup kurung. Nah, masukkan terus misalnya itu di fungsinya ini kita mau masukkan nama kita. Nah, jadi kita tinggal print misalnya Doni. Nah, untuk cara membuat function di Python itu seperti ini. Nah, coba kita print. Nah, kalau kita print, ini tidak akan muncul apa-apa karena kita cuma membuatnya. Jadi function ini akan muncul, akan tampil di sini kalau kita memanggilnya. Cara memanggilnya yaitu kita tinggal ketikkan saja nama fungsinya disertai tanda buka dan tutup kurung. Misalnya nama. Nah, kemudian kita coba run, maka Doni di sini akan tampil. Baik, selanjutnya yaitu argumen. Jadi argumen itu letaknya ada di dalam sini, ada di dalam format kurung. Nah, misalnya di sini nama argumennya itu kita tulis orang. Nah, lalu ini kita ganti jadi namanya adalah orang. Lalu di bagian nama sini kita masukkan misalnya Fandi. Lalu coba kita run. Nah, maka hasilnya akan begini. Nama saya adalah Fandi. Namanya adalah Fandi. Nah, jadi untuk argumen itu caranya, untuk memasukkan argumen caranya begitu. Yaitu kita masukkan argumen setelah memasukkan menuliskan nama function. Nah, dan tempatnya itu di dalam tanda kurung begini. Lalu untuk cara memanggilnya juga sama. Jadi yang pertama itu kita panggil dulu nama variabelnya, lalu di dalam format kurungnya itu kita masukkan argumennya seperti begini. Nah, selanjutnya ada yang namanya parameter. Nah, jadi saya jelaskan dulu untuk parameter yaitu ini. Sebenarnya parameter itu ini, bukan argumen. Jadi argumen itu yang ini. Nah, ini adalah parameter dan ini adalah argumennya. Nah, jadi begitu. Ya, selanjutnya yaitu kalau kita mau menambahkan argumen lebih dari satu, tetapi parameternya itu cuma satu, maka akan terjadi error. Misalnya di sini kita coba Fandi, kemudian Rama. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini akan terjadi error karena di sini parameternya itu cuma satu, kecuali parameternya 2, baru di sini codingannya bisa jalan. Tetapi bisa juga caranya yaitu kita akan menambahkan tanda bintang di sini. Jadi kalau kita menambahkan tanda bintang di sini, argumennya itu bebas, kita mau masukkan berapa saja. Nah, contohnya itu seperti begini. Nah, kita masukkan tanda bintang, kemudian kita run. Nah, maka akan tampil seperti ini. Begitu. Ini namanya argumen sewenang-wenang kalau di bahasa Indonesia di W3 School. Selanjutnya ada yang namanya argumen kata kunci. Nah, argumen kata kunci ini dia kalau misalnya argumennya tidak berurutan itu tidak menjadi masalah. Nah, misalnya kita coba di sini kita buat parameter ada 3, misalnya orang 1, kemudian orang 2,
lalu orang 3. Nah, setelah itu di sini ini sebentar kita modifikasi. Nah, kita masuk dulu ke sini. Jadi di sini orang 1, kemudian orang 2, lalu di sini orang 3. Nah, lalu parameternya di sini kita ganti, misalnya orang 3. Kita save, ini kita hapus dulu, lalu kita coba run. Nah, maka yang tampil adalah Aldo. Nah, ini namanya argumen kata kunci. Nah, jadi biar argumennya itu tidak berurutan, ya tidak apa-apa. Tapi misalnya di sini parameternya itu cuma ada satu saja. Nah, dan argumennya itu ada banyak. Misalnya di sini tetap 3 argumennya. Nah, terus kita mau menampilkan salah satu dari argumen ini. Nah, caranya itu di sini kita pakai tanda bintang 2 kali. Lalu di sini kita ganti. Nah, di sini kita masukkan tanda tambah, lalu masukkan nama fungsinya. Nama fungsinya itu nama parameternya itu orang. Lalu misalnya di sini kita mau menampilkan nama orang pertama. Nah, kita masukkan yaitu kurung siku, lalu orang 1. Nah, kemudian kita coba run. Nah, maka akan tampil namanya adalah Fandi. Nah, begini caranya kalau misalnya argumennya ada banyak tetapi nama parameternya itu cuma 1. Selanjutnya ada yang namanya parameter default. Nah, parameter default itu misalnya di sini parameter default itu kayak begini. Nah, ini adalah parameter default. Nah, di sini misalnya nama saya adalah selanjutnya print. Nah, di sini kita akan memanggil, kita akan memprint misalnya namanya Ali, kemudian kita coba run. Oh, terjadi error. Oh, di sini kita tidak pakai. Nah, jadi akan tampil begini. Nama saya adalah Ali seperti ini, dan nama saya adalah Wahyu. Ini, begini dia. Tetapi misalnya kita di sini kita cuma menampilkan nama fungsinya saja, yaitu nama. Kemudian dalam kurung, dalam kurungnya ini kita tidak isikan, lalu kita run. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah yang ketiga ini namanya Salman. Kenapa namanya Salman? Karena di dalam jadi parameter dari fungsinya itu adalah Salman. Nilai default dari parameter fungsinya itu adalah Salman. Jadi saat kita tidak memasukkan apa-apa di sini, maka yang tampil itu adalah Salman. Nah, jadi begitu. Itu adalah parameter default. Nah, selanjutnya yaitu Anda dapat mengirimkan
berbagai macam fungsi di berbagai macam tipe data di suatu fungsi yang nantinya tipe data itu akan dijadikan suatu tipe data yang sama. Nah, caranya itu begini. Ini kita hapus dulu. Kemudian ini kita hapus. Di sini for misalnya in orang, maka print Nah, selanjutnya di sini kita bikin lagi list baru, yaitu manusia. Misalnya Rudy, Andi, dan Iqbal. Nah, kemudian di sini kita akan memanggil fungsinya, yaitu nama dalam kurung manusia. Coba kita run. Nah, maka akan tampil hasilnya, yaitu begini: Rudy, Andi, dan Iqbal. Nah, itu tadi contohnya, yaitu melewati daftar sebagai argumen. Nah, ini contohnya. Selanjutnya yaitu mengembalikan nilai. Nah, jadi maksudnya mengembalikan nilai itu seperti begini. Ini kita hapus. Kita hapus dulu. Nah, jadi di sini itu kita mau mengembalikan nilainya. Ini kita ganti jadi angka. Kita misalnya di sini return 10 kali angka. Nah, angka. Nah, kemudian di bawah sini itu kita print, lalu masukkan nama fungsinya, yaitu nama. Nah, kemudian di bagian angkanya ini kita masukkan angka berapa yang kita mau kali 10. Seperti ini. Misalnya 2. Kemudian kita run. Maka akan tampil sini yaitu 20. Nah, ini yang dimaksud mengembalikan nilai. Seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah pass statement. Nah, jadi pass statement itu seperti ini. Nah, di dalam suatu fungsi itu tidak boleh kosong. Nah, kalau misalnya kosong seperti ini, kita run, akan terjadi error. Nah, fungsinya ya pass statement itu untuk supaya codingan kita tidak error, walaupun isi fungsinya itu kosong. Misalnya kita coba, kemudian kita run. Nah, tidak terjadi error. Itulah gunanya pass fungsi atau fungsi kelulusan atau kebenaran. Nah, jadi ini saja video mengenai pembahasan fungsi Python saya. Sekian, terima kasih.